kitab suci Al-Quran itu mengalih bahasakan dari bahasa Quran menjadi tembang mocopat orang Banyumas. Kadang itu dibawakan juga oleh komunitasnya beliau Pak Rahmat, Pak Suman Sri Husodo yang punya radio siarannya setiap malam Selasa sama malam Jumat. Kalau mau mendengarkan, tetapi di sana bentuknya dalam khasanah tembang mocopat pembacaannya. Kalau saya hanya karena saya nggak bisa nembang, saya bisanya nulis ya. Saya bisa disimak di Majapahtan Kipleret yang blogspot.com atau mungkin di Facebooknya. Saya mengupdate kejadian-kejadian di Kebumen, pola pikirnya dan sebagainya saya tuangkan dalam bentuk tulisan baru. Jadi bukan saya membaca kitab yang sudah disucikan atau kitab-kitab yang lama. Saya tulis dalam bentuk tembang mocopat. Itu dari micil sampai ke 11 tembangnya. Jadi itu sudah lama Mas tradisi itu untuk membaca, cuman bentuknya dalam bentuk tembang-tembang. Bisa juga pendengar itu ikut berpartisipasi di sana, membacakan kondisi yang ada dalam bentuk tembang juga ditembangkan di situ melalui HP yang disender dengan radio. Jadi dia secara live. Masih sering mengikuti Pak Rahmat tiap malam Selasanya atau yang malam Jumatnya? Malam Selasa. Untuk yang Purwokerto malam Jumatnya Purwokerto. Nah, untuk yang Kebumen malam Selasa, radio siarannya itu di tempatnya Pak Suman Sri Husodo, Karanganyar. Itu ada di sana juga. Dia ketua Pepadi soalnya, ketua Perhimpunan Dalang di sini. Jadi apa yang disampaikan Mas Ribut sudah jalan, hanya bentuknya lain. Kalau dia membaca buku, kita membaca dalam penyampaiannya dalam bentuk tembang. Begitu, mungkin ada yang menyampaikan lainnya soal yang baru saja disampaikan oleh Bang, mungkin membantah atau apa yang baru disampaikan oleh Mas Nizar soal output dan outcome itu tadi. Outputnya apa? Kita sering kalau dalam audio ini ada line in sama line out. Line out itu apa yang keluar dari sini, tapi kalau line innya itu masukan untuk kedepannya mau membunyikan apa sih gitu. Ya mungkin disebut dia outcome gitu. Kalau outputnya ya yang keluar dari perangkatnya itu apa yang didapat, yang ditangkap suaranya. Jadi bisa dikatakan mungkin kita tidak lagi membiasakan diri untuk lebih mendengar degupan jantung kita, tetapi mengutarakan degupan jantung kita nantinya. Outcome-nya itu awalnya kita masing-masing sama mendengarkan cerita masa lalu Mas Nizar, masalah memorialnya Mas Ribut, terus teman-teman yang lain yang ada di sini berkenalan. Itu outputnya. Outcome-nya apa sih yang akan dirangkai itu tadi sudah disampaikan. Harapan ke depannya. Jadi perenungan kita, echo chamber kita atau apa percakapan dengan diri kita suarakan ke depan. Saya punya wadahnya di sini, ayo kita bicara. Begitu. Mungkin ada yang lain? Atau ada pertanyaan lain yang perlu didiskusikan? Waktunya masih panjang. Saya sampai jam 3. Jadi masih panjang, santai aja. Jadi kalau ada yang perlu mungkin ditambah kenalkan. Yang penting jangan ada yang ujuk-ujuk ke sana ke pojok ambil HT-nya begitu, jangan begitu. Karena yang di tempat sana itu bersahabat. Dan satu hal lagi yang mungkin perlu saya sampaikan di sini, saya ketemu dengan Mas Ribut lagi itu kalau ada oknum-oknum yang lain atau organisasi, kalau organisasi bukan oknum ya, ada organisasi yang lain mungkin menjadi preman di dunia yang lain. Ternyata Kang Ribut ini preman di budaya ya, di preman juga di Pekalongan ya, tapi dalam hal literasi dia jadi preman, dia malaki pejabat untuk ngerem. Yang penting jangan malaki narasi sejarahnya juga nanti di Pekalongan. Jangan-jangan yang ini dipotong Bang, jangan disampaikan begitu. Jangan-jangan begitu karena Mas Ribut ini cukup dekat. Mungkin nanti saking dekatnya kalau di sana ada perusahaan bisa jadi komisaris juga. Amin komisaris begitu kata Ade Armando tadi pagi. Monggo. Ini muara soalnya. Jadi kalau tidak ada masukan yang lain, ada yang perlu disampaikan lagi mungkin dari Pak Nizarnya.
Atau oke, kita rencanakan misalkan, ayo Mas kita bikin acara kayak yang bedah buku kan besok tanggal 11 malam minggu depan kita bedah buku di sini, launchingnya mungkin sudah ada yang pre-order dan sebagainya. Terus yang saya tawarkan ke teman-teman, kalau ada yang punya keinginan menulis, saya siap memfasilitasi untuk ISBN sama penerbitnya. Kita pertemukan dengan penerbitnya. Di situ nanti ada rembuk soal yang biayai siapa, self publishing atau istilah bahasa Inggris rapati mudahnya, menerbitkan dengan diri sendiri, menerbitkan atau dibiayai mereka, kemudian kita dapat royalti dan sebagainya. Perjanjiannya ada 3 macam kalau nggak salah. Nanti bisa kita datangkan, sewaktu-waktu kita datangkan mereka ke sini untuk masing-masing komunitas saja menulis satu buku, kita salurkan ke sana. Atau mungkin ada yang sekedar, Pak, bagaimana kalau saya ingin menambah buku-buku saya di rumah atau di perpustakaan di desa saya. Di situ ada beberapa buku dengan judul yang sama, mungkin ada sekitar 100 berapa itu, tapi untuk anak-anak. Itu nanti Mbak siapa yang Mas Okta ya? Nanti Mbak Okta bisa ngambil lagi karena dia lagi bina perpustakaan di desanya, bisa ngambil itu beberapa buku yang untuk biar bisa dibaca di sana, tidak hanya berdiri di sini. Itu ada beberapa judul yang sama. Sama juga kalau misalkan jenengan punya 3 judul yang sama, taruhlah di sini biar dibaca oleh orang lain. Kita merdekakan buku itu biar entah itu filsafat, entah itu ilmu apa yang dipenjara di dalam rangkaian kata-kata yang di dalamnya itu bisa keluar, bisa terbaca oleh yang lain. Walaupun sebetulnya ketika kita membaca sesuatu, mendengar sesuatu, kita sebetulnya sudah punya bekal nih di sini. Seperti yang tadi saya katakan ketika saya ngomong, kok jadi kedai literasi, istri saya nanya apa hubungannya dengan sambal saya begitu. Karena apa yang dia simpen di sini terasi begitu. Sekedar terasi, maka saya sampaikan, literasi itu ini asal katanya literatus begitu begini, baru dia bisa nyambung. Ya siapa tahu kita bisa memerdekakan itu. Kita ambil kode-kode yang ada di dalam buku itu, simbol-simbol yang ada dalam buku itu untuk kita tampung, kita olah, dikeluarkan secara bijaksana, dikeluarkan dalam hal diskusi dan sebagainya. Monggo, mau ditambahi Kang Ribut? Ada satu hal yang mungkin terlewat ya dari pembicaraan kita mengenai regenerasi. Nah, ini penting banget, Bu. Kita ini kan pasti akan tua, ya kan? Dan pasti, ya mungkin kalau masih single, mungkin masih bisa bergerak ke sana kemari. Tapi kalau sudah punya keluarga, wah itu tantangan. Ya kan, ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus kita rasionalkan pikiran kita gitu kan, dan kita harus berorientasi pada realistis gitu kan, berpikir pada hal yang sangat nyata. Makanya penting saya kira untuk melakukan regenerasi. Kalau di tempat kami, karena kami itu membuka lembaga pendidikan juga, jadi Sogan ki wah ki ide anak-anak sendiri ya, ide anak-anak komunitas sendiri. Mereka akhirnya bikin PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat, yang itu apa ya, bikin pendidikan non formal, paket A, paket B, paket C, dari SD sampai SMA. Terus kemudian juga bikin PAUD. PAUD itu dari ada 3 PAUD yang kita bina, kita bangun. Nah, kenapa hal semacam itu kami lakukan? Karena kami ingin membina generasi yang baru akan tumbuh ini, supaya mereka punya bekal nilai. Yang kami titipkan itu adalah pada anak-anak itu adalah nilai, bukan soal kegagahan menjadi anggota komunitas, enggak. Tapi lebih pada nilai. Dari dulu seperti itu, saya membuat komunitas itu untuk menitipkan nilai. Sehingga ketika saya di Semarang itu saya bikin komunitas namanya Komunitas Godong. Begitu kami berpencar di daerah masing-masing, pulang ke daerah masing-masing, beberapa di antara mereka akhirnya membuka komunitas lagi. Dan setelah ketika saya sambangi mereka satu persatu, nilai yang ditawarkan sama dengan yang ditawarkan di Godong itu tadi. Jadi kita jangan terbuai pada gerakan, tapi lebih pada nilai apa yang mau kita tawarkan kepada masyarakat. Dan tidak gampang menawarkan nilai itu, karena masyarakat hari ini
berpikirnya sangat praktis dan bahkan pragmatis. Aku untuk opo kan gitu ya. Kalau misalkan mau kita rekrut itu, aku untuk opo. Dan itu sudah menjadi kewajaran. Ya awake dhewe kudu siap nglegake hati tenanan, jembar ke hati tenanan ben ora lara hati gitu loh. Tapi paling tidak dengan cara seperti itu ada regenerasi, kita masih punya harapan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di kemudian hari. Nah, ada satu hal yang mungkin saya tidak ingin bercerita yang ini soal bagaimana solidaritas komunitas. Saya kira teman-teman di sini pasti lebih solid dari kami. Tetapi yang paling penting itu adalah ketika mereka sudah berkeluarga, itu mereka merasa menjadi satu keluarga itu loh. Itu sing angel loh, Wi. Karena apa meneh iki lanang kabeh ya. Istri-istri kita belum tentu menjadi orang yang siap dengan konsekuensi dan risiko yang kita tanggung gitu loh. Saya juga butuh waktu 10 tahun lebih untuk menyadarkan istri saya bahwa aku ki ning dalan iki gitu loh. Tidak di jalan yang kamu kehendaki. Karena istri saya itu kebetulan hidup di keluarga yang, kalau istilah sosiologinya adalah keluarga yang tertib sosial. Tertib sosial itu rata-rata pegawai atau polisi gitu lah. Jadi selalu berpikirnya mbok kowe iki golek gawean ki sing cetha, sing mangkate jam itu mulai jam 4 gitu. Akhir bulan dapat gajian atau awal bulan dapat gajian. Nah, aku ora trimo ngono kuwi. Enggak, saya harus menjadi manusia seutuhnya kuwi mau gitu loh. Ya bukan berarti menjadi aparat itu enggak baik, enggak. Mungkin apa ya, passion saya ada di situ dan itu butuh waktu untuk apa ya istilahnya memberi dia pencerahan. Dan akhirnya istri saya sekarang juga aktif nih gerakan-gerakan sosial. Itu. Akhirnya dia apa ya? Jadi ketua Fatayat. Padahal mau Muhammadiyah loh DNI. Aisyah DNI. Nah, asik toh. Jadi ketua Fatayat terus bareng ngono kuwi jadi ketua Posyandu. Nah, saya berkolaborasi dengan beliau karena saya tidak mungkin bergerak sendirian karena untuk menggerakkan massa lebih banyak perempuan itu jauh lebih jago daripada laki-laki. Iya, mobilisasi. Makanya kenapa dalam kontestasi politik pemilih perempuan itu jauh lebih disasar daripada pemilih laki-laki. Kalau laki-laki itu pikirannya wis aneh-aneh ngono gitu. Nah, nek wong wedok iki karek diwenehi kudung, siji-siji ditumi kudung, rampung urusan ning pengajian. Itu. Nah, saya mulai melakukan, dia juga sudah mulai aktif dan alhamdulillahnya dia juga mulai mengajari anak-anak. Ayo mulai dari bagaimana dia apa ya, mulai perhatian kepada masalah-masalah sosial. Ya, nek dianggap bahwa itu tidak membawa apa ya, jaminan bahwa kami akan menjadi lebih kaya dari yang sekarang, kuwi ya memang nyatane ngono kuwi. Tapi jangan khawatir. Urip ki gampang kok, ora usah angel kok. Ora angel. Kan saya cuma manut karo ngendikane Cak Nun. Gusti Allah ki kan sing nyiptake awake dhewe to. Maka dia pasti akan yang bertanggung jawab pada kita. Wis kuwi tok kuwi. Sanguku kuwi tok. Nek ora nganti ra bertanggung jawab lah kok ya ketula-tula temen aku ngono. Sia-sia temen Gusti Allah nyetake aku ngono. Kan ngono. Itu aja. Jadi kadangkala perlu kenekatan ning ya kudu ngerti subositone kepiye, nekat ki sing kepiye ngono lho. Kita harus tahu celah-celahnya. Kenakalan intelektual itu penting, tetapi jangan sampai kenakalan intelektual itu menjadi kita genit gitu loh. Nah, genit dalam berintelektual jangan sampai. Itu malah justru membuat citra kita menjadi buruk gitu loh. Jadi regenerasi itu penting banget. Saya pingin teman-teman ini yang ada di komunitas itu cobalah mulai mendekati anak-anak supaya mereka mulai ikut terlibat di dalam gerakan-gerakan literasi.
Soalnya masa depan bangsa ini ya ada pada mereka. Kita ini segera berakhir. Jadi jangan nantilah kita menelurkan generasi yang duh biaya ya naga ya. Wes tiwas lungguh jebule ngono. Nah, itu eman-eman banget. Saya pikir sangat ingin saya ketika mereka atau teman-teman ini menjadi seseorang yang ditokohkan di masyarakat itu punya buah pikiran yang kemudian ditulis ataupun disampaikan secara terbuka. Nah, itu jauh lebih berharga, jauh lebih terhormat ketimbang hanya bermain-main menganggap bahwa politik hanya sebagai papan catur itu loh. Itu tak pikir itu terlalu naif dan daif banget kalau itu yang terjadi. Saya kira itu tambahan dari saya. Matur nuwun. Gimana? Masih ada yang perlu disampaikan atau mungkin diskusi bebasnya aja atau mic ini saya matikan, kita lebih mendekat ngobrol yang lain. Saya pernah juga jadi preman seperti beliau, 30 tahun yang lalu. Mumpung ada saksi hidupnya, jadi saya sampaikan di sini. Karena 30 tahun yang lalu, saya itu mengundang kepala kantor pos, terus anggota DPR, dan sebagainya untuk baca puisi, saya daulat. Dan saya waktu itu di zaman Soeharto yang ketika kita mengundang pejabat itu harus dikasih bangku berbeda. Ini sebetulnya mereka harusnya sadar ini kok bangkunya berbeda dan sebagainya. Di zaman itu harus pejabat ini. Di zaman itu di tahun 90-an saya hanya duduk melingkar di depan perpustakaan yang perpustakaannya saja itu pakai biped di tengah jalan. Jadi saya tulis peresmian perpustakaan Baitu Salam, nggak ada gedungnya. Bipednya aja saya tata di pinggir jalan. Maka ketika itu dapat satu keuntungan. Karena anggota DPR-nya itu berpidato, kalau sampai bulan Februari kok Baitu Salam belum punya gedung, lapor ke saya. Tak jewer bupatine, tak jewer lurahe dan sebagainya. Ketika itu saya jadi preman seperti Kang Ribu, cuman caranya yang berbeda. Kalau dia melakukan kedekatan dan sebagainya, kami undang mereka untuk baca puisi. Jadi Pak Bahadi Pranoto waktu itu anggota DPR dari fraksi Golkar, dia juga baca puisi. Aku penjaga balai desa waktu itu. Terus kepala kantor pos Ruang, kepala kantor pos, Pak Camat, saya undang dengan suguhan yang sama yang jenengan nikmati malam ini. Jadi ubi, singkong, pakai cepon, keliling. Saya beli buku-buku ini dulu jualan sukun. Mungkin Pak Rahmat bisa menjelaskan. Ketika saya minta ke pemerintah tidak dapat duit, saya jualan godong untuk bakul tempe, saya kumpulkan untuk beli buku. Saya jualan bibit sukun, makanya Karanggedang banyak sekali pohon sukun. Itu dulu pakai gerobak, Mas. Belinya jangan pakai duit, pakai buku bekas. Ada majalah Intisari, Penyebar Semangat dan sebagainya saya kumpulkan. Saya keliling dari desa ke desa bawa gerobak, isinya bibit tanaman. Karena memang falsafah mbah saya sudah saya sampaikan bahwa orang harus menanam untuk menjadi pabrik oksigen begitu, untuk nafas semua orang. Saya pakai gerobak, tapi bayarnya tidak boleh pakai duit, pakai buku. Maka di sini banyak buku-buku yang sudah lama. Terus sebagai kompensasinya saya undang pejabat-pejabat untuk pentas. Giliran saya yang pentas, saya dicatat di sospol. Dulunya begitu. Ya itu pengalaman masa lalu. Jadi monggo kita saling kedekatan lah, saling kenal aja. Jangan monolog lah. Aku sebetulnya paling senang seperti tadi ketika masnya. Ini anak SMA berani dibantai kok. Mungkin bisa tanya yang lain. Jadi tidak sekedar bercerita pengalaman pribadi nantinya. Besok-besok kita tumbuhkan hal-hal seperti itu. Jangan kapok ya Mas. Bantai di sini jangan kapok. Besok datang lagi ke sini. Mungkin jenengan nanti browsing dengan ChatGPT atau siapa itu ya. Kalau saya tidak paham sih ChatGPT, saya GPS saja tahunya gunakan penduduk setempat. Kalau kemana-mana beda dengan Kang Ribut. Kang Ribut ke sini disasarkan karena dia pakai produk Amerika digunakan di sini, pakai GPS dia. Kalau saya GPS gunakan penduduk setempat. Tanya Karanggedang itu di mana ya, Kebumen itu di mana? Harusnya begitu ya. Dia naik gunung di tengah hutan sendirian pakainya GPS. Nyasar, jadi berangkat jam 12 sampai sini sudah Isya lebih. Pekalongan ke sini, padahal harusnya lebih cepat dari itu. Begitu yang bisa ya
saya cukup menikmati acara malam hari ini karena saya kembali ke masa lalu, ketemu dengan teman-teman. Saya jadi ingat lah di sini bagaimana mendirikan perpustakaan itu susahnya minta ampun. Ketika sudah ada buku saja diteliti Mas satu-satu. Ketika ada bukunya Pramudia Anantatur, waktu itu Manusia Bumi kalau nggak salah. Oh, Bumi Manusia tuh, berarti pada baca. Itu triknya di situ. Saya dicatat Mas. Kebetulan pengelola perpustakaan namanya Pak Lik Suharsono, itu senangnya dia baca. Berbagai macam buku dia baca. Tiba-tiba ini antek-anteknya yang tahun 60-an ini berarti begitu. Saya ikut dicatat di Sospol. Terus ketika kemudian ada buku Machiavelli juga di sini, ada Karl Marx. Itu gimana ya? Maksud saya literasi itu kan kita tanamkan di sini untuk kemudian kita olah agar keluarnya menjadi ilmu yang baru. Tidak kita membeda-bedakan yang kanan dan kiri, tetapi kita tetap harus punya